Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membacakan pembahasan dalam tafsir Azhar yang disusun oleh Profesor Dr. Hamka dengan judul Pandangan Seorang Muslim yang Mengerti Agamanya Tentang Kepercayaan Itu. Maksudnya kepercayaan tentang Nabi Isa disalib. Satu, karena kita orang Islam sejak permulaan mempelajari sifat-sifat Allah, sudah diwajibkan memakai akal. Niscaya diberhentikan terlebih dahulu perjalanan akal baru dapat menerima kepercayaan itu. Sebab menurut akal, Allah Maha Pencipta alam ini itu mestilah mengetahui akan keadaan segala sesuatu dan Maha bijaksana, mengetahui yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Mustahil menurut akal yang waras bahwa Allah itu jahil, apatah lagi bimbang dan ragu-ragu di antara dua sifatnya, kasih dan adil. Seakan-akan setelah dia menjadikan Adam, tidak diketahuinya apa yang akan diperbuat oleh makhluk yang dia jadikan itu. Dan setelah dia membuat dosa melanggar larangan, tidak pula dia tahu bagaimana cara melakukan kedua sifatnya, kasih dan adil. Sampai dia bingung beribu tahun lamanya, sampai hatinya amat duka cita dan menyesal menjadikan manusia yang telah banyak dosa itu. Tetapi memang orang Kristen sendiri mengakui terus terang bahwa kepercayaan ini tidak dapat diterima oleh akal mereka. Oleh sebab itu menjadi dasarlah, menjadi pokok dalam iman mereka, bahwa iman yang sebenarnya itu ialah yang akal mesti ditundukkan kepadanya. Dua, lantaran akal itu mesti ditundukkan pada kepercayaan yang telah disusun demikian rupa, tentu penganut kepercayaan ini wajib membenarkan hal yang tidak masuk akal, bahwa Allah pencipta seluruh alam masuk ke dalam rahim seorang perempuan yang hidup dalam bumi kecil ini. Bumi ialah sebuah di antara berjuta bintang dalam satu galaksi atau keluarga bintang-bintang yang di bawah tadbir Allah, sehingga bumi itu hanya laksana sebuah pasir kecil saja di tengah-tengah berjuta-juta bintang itu. Kemudian pencipta alam itu menggabungkan dalam anak yang dalam kandungan, lalu lahir sebagai manusia, makan dan minum, tidur enak dan berjalan, masuk jamban, berak dan mandi, dan dia bernama anak manusia. Sebab ibunya perempuan, dan dia bernama anak Allah sebab dia adalah Allah sendiri. Kemudian anak manusia, anak Allah, dan Allah itu ditangkap lalu mengeluh ketika disalib. Maka pada jam 3 berserulah Yesus dengan nyaring suaranya, katanya, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang diterjemahkan artinya, ya Tuhanku, apakah sebabnya engkau meninggalkan daku? Markus 15:34. Kalau memegang teguh ucapan Yesus itu, teranglah bahwa Tuhan Bapa yang telah menjelma dalam diri Yesus sejak dia masih dalam kandungan Maryam, sehingga Yesus Tuhan yang sempurna karena Tuhan menjelma dalam dirinya, dan manusia sempurna sebab dia dikandung ibu sebagai manusia. Di saat yang genting itu, di saat dia akan mati, Tuhan itu telah meninggalkan dia dan dibiarkan menghadapi maut sendirian. Kalau saudara seorang yang bukan Kristen, mesti begitulah kesan yang tinggal dalam akal saudara membaca ayat ini. Karena kalau saudara memikirkannya, saudara tidak akan tentram memegang kepercayaan itu. 3. Apa yang dibimbangkan, diragukan dan disesalkan oleh Allah sekian ribu tahun sudah digenapkannya. Dosa manusia yang diwariskan oleh Adam telah ditebus oleh Allah sendiri dengan menjelma jadi anak. Tetapi anak memanggil-manggilnya, karena di saat genting itu dia pergi meninggalkan anak yang dikorbankan itu, menurut pengakuan anak itu sendiri, sebagai tersebut dalam Injil. Tetapi setelah penyaliban itu berlaku dan selesai, sudahlah bebas seluruh manusia dari dosa? Belum, bahkan yang berdosa tetap ada juga, baik yang di luar Kristen atau telah jadi Kristen yang mengakui Isa mati di kayu salib. Dan peri kemanusiaan di segala masa tidaklah mau menerima saja bahwa seorang telah terlepas dari segala dosa asal dia telah percaya Isa disalib. Tekanan batin orang yang berdosa masih tetap ada. Sebab itu pengorbanan yang diberikan oleh Allah karena kebingungannya sendiri melaksanakan sikap adilnya dan sikap kasihnya telah percuma. Orang Kristen yang sehat pikiran pun akan membantah keras jika ada orang berbuat dosa
membunuh, membegal, mencuri, berdusta, lalu merasa tidak bersalah lagi sebab dia percaya Isa disalib. Dalam hal yang seperti ini nyata bahwa kepercayaan kepada Isa tersalib dapat menghapuskan dosa, tidaklah dapat jadi keyakinan, melainkan terpaksa diyakinkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.